Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munawar, NIM C03118131. Kami dari kelompok pankreatitis kronis. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari pankreatitis kronis. Jadi, pankreatitis kronis didefinisikan sebagai progresi peradangan kronis yang menyebabkan jaringan pankreas mengalami fibrosis, sehingga merusak jaringan pankreas secara permanen, baik fungsi eksokrin maupun endokrin. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimus Sokofal Kasim, NIM channel 3318325. Di sini saya akan menjelaskan etiologi dari pankreatitis kronis. Nah, seperti yang dijelaskan tadi sama Munawar, pankreatitis kronis adalah peradangan pada pankreas yang dapat menyebabkan kerusakan permanen dan bisa saja membuat berhentinya fungsi kerja pada pankreas. Nah, sebenarnya etiologi dari pankreatitis yang membuat berkembangnya dia menjadi kronik itu ada banyak faktor, seperti dia nutrisi yang tidak beraturan dan menyebabkan obesitas. Nah, obesitas itu yang akan memicu akan pankreas menjadi kronis. Kemudian keracunan pada organofosfat pada kucing, dan bisa juga dia lewat infeksi bakteri, virus yang akan memicu berkembangnya dia menjadi kronis. Nah, selain itu juga dari penyakitnya itu dari penyakit pankreas, yaitu tumor pankreas, dan dapat dia jadi pemicu juga, dan seperti penyakit hiperkalsemia yang dapat juga dia berkembangnya menjadi penyakit kronis. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patogenesisnya yaitu yang pertama tumor pankreas, yang dimana ketika ada tumor pada pankreas atau melekat pada pankreas itu dapat mengakibatkan tersumbatnya tidak masuknya nutrisi oksigen ke dalam pankreas, sehingga mengakibatkan terjadinya infeksi atau peradangan pada pankreas. Yang kedua itu obstruksi duktal pankreas, seperti jika ada cacing, virus, bakteri atau parasit pada pankreas itu dapat menyebabkan disfungsi pankreas, sehingga dapat terjadi pankreatitis kronis. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Femi Gelia dengan NIM C0311813113. Nah, saat ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang patogenesis pada pankreatitis kronis. Nah, pankreatitis kronis ini biasanya tidak memiliki gejala umum, tetapi bersifat progresif yang ditandai dengan kerusakan permanen pada struktur pankreas, yang dimana dapat menyebabkan disfungsi eksokrin dan endokrin pada pankreas. Nah, fungsi eksokrin pada pankreas yaitu menghasilkan enzim-enzim yang dapat digunakan dalam sistem pencernaan. Sedangkan fungsi endokrin pada pankreas ini yaitu menghasilkan hormon, yakni hormon insulin. Nah, yang pertama, patogenesis yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana ketika terjadi disfungsi dari eksokrin. Nah, enzim-enzim yang dihasilkan dari pankreas, misal enzim amilase, lipase, ini dapat diproduksi secara meningkat. Nah, ketika enzim-enzim ini meningkat dan tidak didistribusikan ke saluran pencernaan, maka dapat menyebabkan penumpukan pada pankreas yang menyebabkan disfungsi pankreas, sehingga terjadi peradangan pada pankreas. Nah, peradangan ini dapat menyebabkan pankreatitis kronis. Sedangkan ketika terjadi obesitas atau diabetes mellitus karena pakan yang mengandung banyak gula atau lemak, sehingga hormon insulin ini
bekerja dengan sangat dalam tubuh sehingga memaksa pankreas untuk terus bekerja dengan keras sehingga dapat menyebabkan peradangan pada pankreas dan menyebabkan pankreatitis kronis. Nah, selain itu beberapa hewan juga menunjukkan fibrosis atau nekrosis sel pankreas. Nah, dari beberapa faktor-faktor yang disebabkan penyebab dari pankreatitis kronis ini dapat menyebabkan nekrosis sel, yaitu meningkatnya jaringan ikat pada pankreas sehingga menyebabkan pankreas ini sulit untuk menjalankan fungsinya dan menyebabkan pankreatitis kronis terjadi pada pankreas. Mungkin itu yang dapat dijelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tanda-tanda klinis pankreatitis kronis. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Misna Majid dengan NIM C0311810119. Nah, adapun tanda-tanda klinis dari pankreatitis kronis ini, yang pertama adalah penderita pankreatitis kronis akan mengalami nyeri abdomen di epigastrium, kemudian akan terus-menerus dijalarkan ke punggung. Kemudian untuk gejala selanjutnya itu muncul gejala mual, nafsu makan akan menurun, kemudian berat badan juga menurun dan terjadi malnutrisi. Tanda-tanda terakhirnya itu dapat terjadi steatorea dan diabetes. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nur Fadila akan menjelaskan mengenai diagnosis. Jadi untuk mendiagnosis, pertama-tama kita akan melakukan tes diagnostik awal. Jadi tes diagnostik awal itu dapat mencakup pekerjaan darah seperti panel kimia dan jumlah sel darah lengkap atau CBC, radiografi atau X-ray, dan pemberian USG perut atau USG abdominal untuk mencari kelainan pankreas dan menyingkirkan penyumbatan usus dan penyebab lain untuk klinis. Ada juga tes darah spesifik yang ketika dikombinasikan dengan informasi pendukung lainnya dapat membantu mendiagnosis pankreatitis. Dokter hewan Anda dapat merekomendasikan pengujian khusus jika dicurigai adanya pankreatitis. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raya Buaria Syakina, NIM C0311811327. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prognosis pankreatitis kronis. Jadi, pankreatitis biasanya merupakan kondisi yang dapat ditangani, namun itu cenderung dapat kambuh secara berkala sepanjang hidup dari anjing yang terkena. Hingga 60% anjing yang dirawat karena kondisi ini akan terus menderita akibat flare up di masa mendatang selama sisa hidup mereka. Hasil jangka panjang untuk anjing dengan pankreatitis ini sulit diprediksi karena dapat menyebabkan kerusakan tubuh yang mengancam jiwa seperti gagal ginjal, diabetes, dan penyumbatan usus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Febriani dengan NIM C0311811303. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pencegahan pankreatitis kronis. Kita telah ketahui bagaimana itu penyebab dari pankreatitis kronis. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara mencegah dari pankreatitis kronis. Cara mencegahnya itu dengan cara mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, karena pankreatitis kronis ini sangat berhubungan dengan pencernaan. Jadi apa yang kita makan atau hewan makan itu akan berdampak pada pankreas tersebut. Kemudian menghindari konsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Untuk hewan sering-sering diolahragakan atau diajak gerak, kemudian istirahatkan pankreas dalam kerja yang terlalu berat. Maksudnya di sini adalah kita tahu bahwa fungsi pankreas itu adalah untuk membantu pencernaan, melisiskan lipase atau lemak, dan kemudian untuk membantu dalam pencernaan karbohidrat. Jadi untuk mencegah terjadinya pankreatitis kronis ini,
kita harus seimbangkan makanan antara lemak, karbohidrat, terutama gula. Kemudian ada juga diet rendah lemak, diindikasikan penggunaan obat-obatan yang diketahui berhubungan dengan pankreatitis harus dihindari. Beberapa pasien mendapatkan manfaat dari penggunaan enzim pankreas sebagai suplemen. Satu studi menunjukkan bahwa 57% anjing mengikuti kronis ini. Kemudian terjadi penurunan fungsi sel yang mengakibatkan anjing itu mengalami gejala pankreatitis kronis. Jadi mengkonsumsi lemak terlalu berlebih itu dapat menyebabkan pankreatitis kronis. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan berbagi informasi bagaimana terapi dan penanganan mengenai pankreatitis kronis. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan nama saya Wan Hermawanto, NIM C0311818503. Nah, pada pasien pankreatitis kronis perlu diperhatikan keseimbangan cairan di dalam tubuhnya. Yang pertama itu pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik dapat diberikan misalnya metronidazole. Ini dapat bermanfaat menunda adanya infeksi, menghindari secara total tindakan intervensi. Selanjutnya dapat juga diberikan pemberian rutin agen antifungal bersama dengan antibiotik. Profilaksis atau terapi antibiotik tidak terlalu baik dalam penanganan sebelumnya. Terus selain itu pemberian makan juga harus diperhatikan dalam penanganan pankreatitis kronis pada hewan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengobatan pankreatitis kronis. Pengobatannya itu ada dua. Yang pertama merubah gaya hidup dan mengurangi rasa nyeri. Kalau untuk manusia itu biasanya menghentikan konsumsi alkohol, terus biasanya juga menghentikan penggunaan tembakau atau merokok. Nah, sedangkan pada hewan biasanya itu pada anjing perawatannya itu bersifat sportif dan mungkin memerlukan rawat inap untuk memberikan kebutuhan nutrisi dan cairan pada anjing. Perawatan yang seringkali pada anjing itu kayak melibatkan mengistirahatkan pankreas. Terus yang kedua itu ada operasi. Nah, kalau pada operasi itu ada beberapa pilihan, meliputi bedah endoskopis, reseksesi pankreas atau pengangkatan sebagian organ, atau total pankreatektomi, pengangkatan total pankreas.